Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Bersama saya, Iskandar dari SD Negeri Kedung Maya Kecamatan Cibogo sebagai observer. Dan saya Heni Handayani dari SLB Negeri Terjuna Subang sebagai coach. Dan saya Cucu Palianti dari SDN Ampera Cibogo sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Is. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah kabar baik Pak Is. Bagaimana dengan Bapak kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat. Tentunya terus semangat ya. Nah, di sini kita akan melakukan proses coaching ya yang akan Ibu lakukan nanti bersama coach. Di sini saya ingin menjelaskan peran saya. Peran saya itu sebagai observer atau pengamat atau bisa juga disebut sebagai supervisor yang akan melihat bagaimana keseluruhan proses coaching yang Ibu akan lakukannya nanti bersama coach Ibu tentunya nanti ya. Iya. Namun sebelum itu, sebelum Ibu melakukan percakapan bersama coach Ibu nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait observasi yang akan menjadi rubrik penilaian saya dalam melihat percakapan Ibu nanti saat proses coaching. Jadi biar Ibu tahu juga apa-apa saja yang menjadi rubrik bagi saya dalam melihat coaching Ibu nanti. Nah, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan bagi saya ya Bu. Saya berharap Ibu itu melakukan sebuah coaching dalam percakapan Ibu nanti ya. Tentunya Ibu sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip coach sebagai coach. Yaitu ada kemitraan Bu, yang pertama, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Dan tentu Ibu juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching. Apa saja? Nah, pertama yaitu present, kehadiran penuh. Nah, yang kedua mendengar secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentu dari 3 kompetensi coaching itu kita harus melaksanakan dengan teknik rasa Bu, ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu nanti jangan lupa Ibu juga harus melakukan yang namanya alur Tirta dalam proses coachingnya, dimana T tujuan, kemudian I-nya identifikasi, kemudian R-nya yaitu rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan jadi acuan bagi saya dalam mengamati proses coaching Ibu nanti. Bagaimana? Sudah dipahami belum nih Bu? Sudah Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Baik Bu, kalau begitu mari kita lanjutkan ya. Sebelum proses coaching ini dimulai, ada juga beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu, saya mengajukan pertanyaan? Boleh, silakan. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan pertama nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira dari 3 kompetensi yang sudah dijelaskan tadi, kompetensi apa saja yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Pak. Saya akan mengembangkan 2 kompetensi di sini. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik Bu, luar biasa ya. Ibu berarti ingin mengembangkan 2 kompetensi dari 3 kompetensi inti dari proses coaching. Namun saya ingin jauh lebih spesifik lagi nih Bu. Dari 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, bisa Ibu lebih spesifikkan satu saja kompetensi inti apa yang ingin Ibu lebih jauh tingkatkan dari proses coaching ini? Iya Pak, saya akan lebih mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu, memang setuju saya juga dengan apa yang akan Ibu lakukan. Ibu akan meningkatkan kompetensi inti yaitu mendengarkan secara aktif.
memang betul mendengarkan secara aktif ini akan membuat ibu bisa lebih menggali potensi dari coach ibu nanti, sehingga ibu bisa maksimal dalam proses coachingnya ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan ya pada ibu terkait indikator ketercapaian atau harapan lah intinya. Kira-kira tolak ukurnya tuh pada bagian mana, bagaimana itu kan terkait indikator ketercapaian ini, apa yang ingin ibu tuju, ingin ibu capai dari proses percakapan ini? Ya Pak, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya ingin menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, semoga dari indikator yang sudah ibu sampaikan tadi ya terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali ya, dan mudah-mudahan bisa sangat maksimal sehingga bisa tercapai dari proses percakapan yang ibu akan lakukan. Hanya itu saja Bu yang ingin bisa saya tanyakan terkait sebelum ibu melakukan proses coaching. Silakan ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya ibu nanti ya. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan indikator yang sudah ibu sampaikan tadi ya tentunya. Nah, oke, terima kasih Bu. Apakah ibu sudah siap melaksanakan proses coaching? Siap Pak, Baik, silakan dimulai Bu. terima kasih.
Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Faiz. Baik, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu sudah lakukan bersama coach Ibu ya. Dalam percakapan yang sudah Ibu lakukan bersama coach, dalam proses coachingnya Ibu sudah ada beberapa catatan yang sudah saya catat ya. Namun sebelum saya sampaikan pada Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Apakah boleh Bu? Boleh Pak? Pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan ketercapaian ya dari proses coaching Ibu tadi? Yang sudah saya lakukan adalah menerapkan alur Tirta. Sudah saya lakukan. Kemudian untuk indikator yang sudah saya lakukan yaitu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi dari coach. Dan juga saya sudah memiliki kompetensi inti yang meliputi present, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sudah sesuai dengan teknik rasa. Baik Bu, Ibu sudah menyampaikan apa yang menjadi indikator keberhasilan yang Ibu rasakan. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan Bu? Silakan Pak. Baik. Jadi betul Bu, yang sudah Ibu sebutkan tadi sudah sesuai dengan catatan saya di sini ya. Jadi catatan saya ini Ibu sudah menerapkan prinsip dari sebuah coach, yaitu dimana coach bisa berperan sebagai seorang mitra ya, sebagai kemitraan, dimana ketika Ibu mengobrol dengan coach Ibu merasa saya merasakan obrolan itu setara Bu, jadi tidak ada perbedaan, sehingga coach bisa mengeluarkan semua apa yang menjadi keluh kesahnya. Kemudian Ibu juga sudah bisa menerapkan prinsip dari proses kreatif Bu. Nah, di mana Ibu sudah berusaha menggali potensi-potensi dan kreativitas dari coach Ibu. Nah, itu sudah baik Bu, karena itu sudah dapat mengeluarkan potensi dan solusi ya terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian catatan berikutnya itu Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan ya, beberapa pertanyaan berbobot, sehingga bisa memaksimalkan potensi dari seorang coach ya. Dan juga Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-observasi yang tadi sudah kita lakukan Bu. Ya, dimana Ibu mengharapkan proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Jadi catatan saya yang saya catat di sini yaitu Ibu sudah melaksanakan hal yang paling penting dalam proses coaching, yaitu dimana Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah Bu, berdasarkan catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Saya apresiasi itu. Semoga proses coaching ini bisa semakin memaksimalkan peran Ibu sebagai coach. Dari apa yang sudah saya keluarkan sebagai supervisor, bagaimana pendapat Ibu dari apa yang sudah saya sampaikan tersebut? Ya Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, saya berterima kasih karena proses yang saya lakukan kepada coach saya sudah sesuai dengan alur kita. Jadi saya akan berusaha untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Baik Bu, Ibu tadi ya, saya sangat mengapresiasi ya. Dan alhamdulillah catatan saya sudah sangat positif terhadap apa yang sudah dilaksanakan saat proses coaching yang sudah Ibu lakukan, sehingga saya berharap Ibu bisa meningkatkannya lebih baik lagi. Ini ada pertanyaan terakhir buat Ibu nih. Berdasarkan coaching tadi ya Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan di kemudian hari berdasarkan
proses coaching yang tadi Ibu sudah laksanakan? Oh iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Karena saya merasa kompetensi ini masih belum bisa maksimal atau belum bisa optimal. Iya, sangat baik ya Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan, betul sekali. Semoga kompetensi tersebut bisa Ibu segera maksimalkan dalam diri Ibu. Saya berharap seperti itu Bu. Saya berharap proses ini dapat menjadi bekal untuk Ibu ya, terutama di sini, sehingga nanti ke depannya ketika melakukan proses coaching berikutnya, Ibu bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan ya dari proses coaching tersebut. Pertanyaan yang paling terakhir Bu, nah, bagaimana perasaan Ibu ketika kita sudah melaksanakan proses observasi ini? Perasaan saya senang sudah melakukan coaching ini, di mana saya bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi yang saya miliki untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih Bu, dari apa yang sudah kita lakukan dalam proses observasi ini. Semoga saya bisa menjadi supervisor yang baik untuk Ibu, dan Ibu bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi di kemudian hari. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.